wabarakatuh. Terima kasih ya karena telah hadir ya kuliah ketiga kita filsafat. Hari ini saya akan coba untuk memberikan contoh ya, dari fenomena yang ada di kita, baik itu fenomena dan berkaitan dengan pendidikan, sains, terutama sains, ilmu pengetahuan, dan juga ada kaitannya juga dengan kebijakan. Jadi cara pandang itu penting. Dan saya memperhatikan selama ini filsafat itu ngawang-ngawang. Ya. Apa itu aksiologi? Apa itu epistemologi? Apa itu ontologi? Ya, kalau kita tahu untuk apa? Kan pertanyaan selanjutnya kan itu. Apa yang bisa menyebabkan kita itu bisa menjadi pendorong kita untuk mengarahkan cara berpikir, itu yang paling penting. Mengarahkan juga, kalau cara berpikirnya sudah betul, apakah sains kita maju, ilmu pengetahuan kita maju? Apakah angka-angka itu bermakna enggak sekarang? Kita disiwari oleh angka-angka. Kepala top 2% saintis lah namanya, Q1 lah namanya. Kalau saya baca. Kalau saya baca, kok gini ya, kan gitu. Oh bagus ya, kan seperti itu. Dan itu terasa. Kalau setiap hari kita membaca, kalau sering kita membaca. Oke, sebelum saya masuk ini, saya bercerita sedikit dulu. Ada filsuf namanya Bertrand Russell. Saya beli buku itu yang bahasa Indonesia ini Trogong Mas. Diterjemahkan apa lupa saya juga. Diterjemahkan kepada saya tunjukkan. Aslinya judulnya The Conquest of Happiness. Conquest itu kalau Kaisar apa namanya Napoleon menaklukkan ini ya, itu kan menaklukkan conquest. Ini bisa cari di internet, gratis. Jadi sebelum saya masuk ke Bertrand Russell, ini adalah filsafat analitik, dan kakeknya itu Perdana Menteri Inggris kalau nggak salah, pernah ketemu sama Napoleon kakeknya. Dan saya nggak tahu ya, kalau melihat beliau itu backgroundnya kan matematik. Jadi kalau orang matematik itu cara berpikirnya itu ya analitis. Oleh karena itu nama filsafatnya filsafat analitis. Tapi dia buat buku ini dia bilang bahwa ini buku yang paling mudah untuk dibaca. Conquest of Happiness. Kalau ada istilah lagi pursuit of happiness itu ada juga yang terjemahkan itu ya. Menurut saya itu sense anunya itu lain. Kalau conquest itu kan menaklukkan kan. Kalau pursuit itu kita menuju ke sana, betul kan? Iya kan. Kalau diterjemahkan sebagai conquest itu seakan-akan kebahagiaan itu kita kuasai gitu. Bukan kita ingin cari, enggak, harus kita kuasai. Saya pernah menulis juga di blog saya mengenai kebahagiaan seorang dosen. Ibu-ibu semua kan banyak yang dosen di sini. Ya, Pak Ian dosen, yang calon dosen pun pasti ada. Yang berkeinginan jadi dosen. Sumber ketidakbahagiaan kalau menurut Bertrand Russell dalam bukunya itu, pertama adalah orang itu tidak memaknai, tidak tahu ya apa yang dilakukannya. Itu kalau orang yang seperti itu dia tidak bahagia katanya. Ibu sekarang ini, Bapak sekarang ini ngambil S3 itu memaknai nggak? Tujuannya apa sih? Iya kan? Coba pikir-pikir, renung-renungkan malam-malam. Kalau orang itu memaknai pekerjaannya, dia tahu apa tujuan dari dia itu, misalnya bekerja, dan dia bisa memaknai, bahagia. Kata Bertrand Russell. Kalau kita kan enggak. Kalau tidak memaknai, enggak bahagia kan? Hanya sekedar di-push untuk ini. Buat apa ya saya buat macam-macam borang gitu. Ya nggak ada hubungannya untuk mendidik mahasiswa misalnya. Ya kan?
Tapi kalau bisa dimaknai bahagia juga. Tapi saya yakin nggak bisa memaknai. Saya juga nggak bisa saya maknai. Apalagi contohnya ketidakbahagiaan ini intro untuk kuliah ini sebelum saya masuk ke bahasa adalah Bertrand Russell mengatakan bahwa satu sumber lagi ketidakbahagiaan dalam bukunya itu kompetisi. Itu sumber ketidakbahagiaan. Hidup ini penuh kompetisi itu katanya tidak bahagia. Kompetisi salib lagi langsung jatuh, tidak ada orang nyali, tidak. Betul nggak? Kompetisi, yang satu jadi profesor, stres yang satu pangkat, wah, jatuh ini. Satu rankingnya 16, kita 15, dikalahkan. Kata Bertrand Russell loh, nanti saya coba share bukunya di WhatsApp group. Kemudian ada lagi yang dia bilang sumber ketidakbahagiaan itu apa? Di samping kira-kira apa? Coba. Kalau ada kompetisi apa? Yang kita pikirkan, kita manusia, bukan malaikat. Apa coba? Kalau orang nanya ke saya, pernah iri nggak saya? Nah, sering. Itu manusiawi sekali ya. Tapi kalau kita bisa membuang itu, bahagia kita kan? Apalagi contoh yang lain yang sumber ketidakbahagiaan. Bertrand Russell ini bagus bukunya, tipis saja bukunya. Saya udah pernah pinjamkan kan? Oh enggak ya? Saya pinjamkan buku kemana ya? Oke, siangnya saya pinjamkan 3. Satu lagi itu apa? Kelelahan. Kelelahan dia juga, kebosanan dia juga. Kelelahan. Kalau orang lelah mana bahagia dia? Kebosanan. Ngajar ulang-ulang, saya bosan loh ngajar, saya sains dasar. Habis itu jam 7 sampai jam 9 sampai jam 11 itu lagi mata kuliah. Baru 2 itu, ada yang 3, ada yang 4. Sehari itu aja kayak kaset ulang-ulang. Oke, apa lagi kira-kira? Takut dikritik, sudah ketidakbahagiaan. Jadi orang yang takut dikritik itu nggak bahagia. Bertrand Russell. Saya nggak kata saya loh. Kalau kata saya seakan-akan kata Bertrand Russell. Nggak tahu dia ngarang buku kayak gitu tuh sumbernya dari mana, mungkin dari renungan. Lalu kan bisa juga kita bahagia kalau kita memaknai hidup itu. Nah, itu berusaha kita kan. Apalagi sumber kebahagiaan. Ada kata yang kuliah pertama itu yang saya beritahu, cinta. Sofia. Cinta itu sumber kebahagiaan. Kerasa nggak sama-sama ibu-ibu, bapak-bapak? Lihat kucing kita, sayang ke kucing itu kan rasa cinta kita ini bahagia kita kan, apalagi kucingnya nih. Ada orang suka binatang gitu, ke keluarga, kan sumber gitu. Apalagi ya, saya lupa lagi sumber kebahagiaan. Ada di blog saya itu, kalau saya kan nulis itu di Hadinur blog. Hadinur, sebagian seorang dosen judulnya. Sebagian seorang dosen. Saya lupa saya. Karena ini penting ya. Karena kalau dari aspek neuroscience, kalau orang yang tidak bahagia itu yang akan masuk ilmu pengetahuan. Dia nggak bisa. Kalau dalam fisik, mental, penyebab kebahagiaan, pekerjaan yang bermakna, kasih sayang, minat di luar diri, seni, sains. Siapa yang suka musik? Musik. Bisa main, mendengar. Saya nggak tahu ya, kalau anak saya ini lihat, anak saya yang paling tua itu, mungkin paling antusiasnya yang main. Apalagi kalau jam 1 malam udah gitu tiktok main piano itu stresnya. itu kan artinya apa?
minat di luar diri itu untuk rilis. Bahagia. Semangat hidup itu sumber kebahagiaan. Usaha yang ikhlas itu sumber kebahagiaan. Mencintai kehidupan dengan segala kekurangan, ini yang parah, susah. Parah itu maksudnya susah kita untuk menghayati. Kita tahu kita kurang, tapi kita mencintai kehidupan dengan segala kekurangan. Itu yang namanya kalau dari Nietzsche itu. Ingat saya kuliah saya Amor Fati ya. Cinta apa? Tak. Kalau sudah level seperti itu, bisalah kita mentransformasikan diri kita, kata si Nietzsche, menjadi adi manusia. Apa namanya? Ubermensch. Oke, itu kata pengantar kuliah ini. Oke, sekarang saya ingin bercerita. Jangan usah banyak-banyak lah filsufnya, 4 orang aja. Ya, 4 orang. Yang pertama adalah kalau saya buat ini ingat ya, ada kutub-kutub ya. Kita sudah tahu ya, di buku saya itu juga saya sudah terangkan sejelas-jelasnya apa itu realisme, anti-realisme. Itu kan cara pandang yang paling selalu saya ulang-ulang. Ajar pun dia nanti akan sempro namanya. Ya. Dia saya suruh ajar untuk membuat apa sih landasan filosofisnya dari researchnya. Harus jelas duduk masalahnya. Realisme kah, anti-realisme kah, itu di mana posisi? Nah, ini kan realisme ini. Ini kutubnya, ada kutub-kutub ya. Kemarin juga kita sudah bahas. Nanti kita akan coba bahas. Ada 4 orang yang sangat penting. Tahu ya bedanya ya? Dengan kata-kata sendiri bisa kan dijabarkan apa bedanya? Realisme itu objektif, ya. Dan objektivitas itu, seakan-akan, bukan seakan-akan, dia yakin bahwa barang itu ada. Kalau elektron itu ya ada elektronnya. Tapi kalau orang anti realisme, ya elektron itu gimana? Fenomena ya. Tapi ya nggak apa-apa bahwa fenomena itu bisa menjelaskan sesuatu. Bisa menjelaskan misalnya efek-efek yang berguna ya untuk aplikasi. Ini cukup, itu namanya anti realisme. Dan kutubnya itu jauh bedanya. Yang realisme itu siapa? Yang saya sudah ulang-ulang saya katakan di kuliah sebelumnya itu Pythagoras contohnya. Itu real ya realisme dia. A kuadrat, B kuadrat, pas B kuadrat semuanya C kuadrat. Mungkin Plato juga ya. Karena Plato itu dia objektif sekali pas keluar dari gua itu, wah ide sejati katanya. Jelas dia kan. Awalnya dalam gua apa yang dinampak oleh Plato itu? Bayang-bayang kan? Tapi pas keluar real kan barangnya, ya. Coba lihat yang belum kuliah saya itu yang awal. Saya cerita mengenai Plato. Plato itu realisme sejati kalau menurut saya. Ya. Kalau yang di sini apa anti realisme sejati? Feyerabend gitu ya. Feyerabend itu nggak perlu ada apa filsuf yang betul-betul. Ya, menurut saya eksentrik kan? Sangat eksentrik. Ya. Oke, kita bahas Feyerabend sebelah sini. Kemudian yang agak di tengah-tengah sedikit di sini Thomas Kuhn. Ini Thomas Kuhn nggak ke sana, nggak ke situ, tapi dia masih ke dalam orang menetapkannya anti realisme. Thomas Kuhn. Thomas Kuhn ini filsuf, tetapi backgroundnya tahu orang fisika. Jadi filsuf itu banyak orang-orang sains. Ya, Bertrand Russell yang tadi kita anu itu matematik, pure mathematics. Kemudian saya mau bahas lagi Karl Popper. Karl Popper itu dia arahnya agak realisme, tapi bukan di sini. Karl Popper itu di tengah-tengah. Popper. Ini kutubnya
Satu lagi siapa ya? Karl Popper, Thomas Kuhn, Feyerabend. Saya masukkan satu lagi itu mungkin agak di sini sedikit, namanya Imre Lakatos. 4-nya aja lah. Kita bahas satu-satu ya. Feyerabend. Kita bahas satu-satu. Yang paling enak bahasnya itu ya Feyerabend ini. Yang dia bilang bukunya itu Against Method ya. Against betul nggak tulisan saya ini? Aduh. Against Method. Against maksudnya kan nggak perlu ada metode lah, hantam aja. Tidak ada dia bilang satu teori itu yang dominan. Mau mencari kebenaran itu ya macam-macam caranya. Pokoknya kebenaran yang dia anut untuk yang bagian sebelah sini itu apa? Ingat apa? Kebenaran koherensi itu maksudnya gimana? Kesepakatan. Siapa yang bersepakat dalam kasus ini? Ya para ilmuwan, para saintis, ya sepakat ya. Makanya yang anti idealisme itu tidak ada satupun teori yang unggul, nggak ada. Jadi dia sama-sama. Itu Feyerabend, tapi itu anti idealisme sejati. Kalau Thomas Kuhn, dia anti idealisme, tapi dia orang fisika. Oh iya Bu, silakan Bu. Ini baru saya bahasanya Bu Suryani. 4 visualnya aja untuk kita nanti kita akan kaji gimana. Bu Suryani ini lebih pakar daripada saya. Aduh. Jadi kita diskusi ya, mengenai. Oke. Thomas Kuhn. Thomas Kuhn itu apa? Fisika ya backgroundnya. Di Harvard. Tapi dia terkenal karena karyanya, judul bukunya apa Bu ini? The Structure of Scientific Revolution. Scientific Revolution. Scientific Revolution. Kata kuncinya itu Scientific Revolution. Nah, kok harus ada revolusi ya dalam dunia sains? Dan Thomas Kuhn mengatakan bahwa ada 4 step di dalam dia memandang, karena dia itu masuk ke anti idealisme. Teori kebenarannya kalau Thomas Kuhn itu ya mirip-mirip dengan Feyerabend. Dia itu teori koherensi, kebenaran koherensi, bukan kebenaran korespondensi kayak di Pythagoras di ujung sana tuh ya korespondensi. Ini koherensi. Jadi ada 4 step. Yang pertama yang disebut pre-paradigm, pre-paradigma. Pre itu sebelum ya, pra, di bahasa Indonesia-nya pra ya Bu ya, paradigma. Bagaimana ya cara paradigma? Pasti orang kan ingin mengatakan ini betul, ini betul, ini betul, ini betul. Semuanya mengatakan betul, tapi kan nggak semuanya betul kan? Mungkin ada sesuatu, 1 atau 2 yang betul. Iya kan? Kalau misalnya pre-paradigm itu betul-betul ada 1 atau 2 atau sesuatu teori atau konsep atau apalah namanya diterima orang, lama-lama kan jadi normal sains, normal. Oh iya itulah. Jadi apa? Yang pertama itu ada 4 step ya. 1 ini bahasa Indonesia-nya pra ya Bu ya. Pre ya. Pre-paradigma gitu ya. Step kedua dia itu nanti kita akan bahas, ada yang saya mau bahas. Yang kedua apa setelah pre-paradigma ini? Setelah orang tadi itu, wah ini kayaknya gini, ini betul nih, kan paradigma nggak satu pun yang diterima kan?
Iya kan? Kalau ada teori itu kan nggak gampang orang mau menerimanya. Coba aja publish itu, ya belum tentu diterima orang. Banyak-banyak publication ya bisa aja itu setelah pensiun pun nggak ada satupun, walaupun itu satu yang banyak, satu pun nggak diterima orang. Iya kan? Ini, tapi setelah ada yang diterima, ya, setelah itu diulang orang, oke, kemudian dia berkembang dan segala macam, ya, itu akan jadi normal science namanya. Normal science betul ya, normal science bahasa Indonesia normal science ya Bu Sudani ya. Science normal. Normal science. Bukan science normal ya, terbalik. Oh. Kalau bahasa Indonesia, science normal. Science normal. Iya, science normal ya, kita bahasa Indonesia aja. Science normal. Nanti saya akan cerita contoh. Setelah itu ada orang yang kalau mencabar, tahu mencabar enggak? Mencoba menguji kah atau membuat teori baru kah atau konsep baru lah atau wah ini artinya setelah ada sains normal itu yang nggak normal ya, ada sesuatu yang baru, ya kan? Kalau kita mencoba pergi ke situ, artinya ada paradigma baru kan? Tapi kan sebelum dia itu normal itu menjadi paradigma baru, krisis dulu ya Bu ya? Harus ada krisis. Ya. Harus ada krisis dulu. Kalau nggak ada krisis, makanya krisis itu jangan dipandang jelek loh. Jangan dipandang jelek krisis itu. Ya, artinya sesuatu itu akan menjadi hal yang baru, ya, hal yang baru itu orang kan ada resistensi, ya, ada resistensi. Kalau nggak salah krisis dulu ya Bu ya, atau paradigma baru krisis dulu ya. Oh enggak, ini new paradigm Bu, paradigma baru dulu baru new krisis. Paradigma baru, orang nyoba-nyoba itu. Paradigma baru atau krisis dulu ya? Krisis dulu. Krisis dulu, baru lahir paradigma baru. Ini after paradigma itu di mana nulisnya? Enggak. New paradigm, paradigma baru. New paradigm. Enggak bahasa Indonesianya. Oh, paradigma baru. Paradigma baru. Setelah ada paradigma baru itu barulah ada revolusi. Nah ini banyak nih orang bahas begini. Tapi saya akan kasih contoh. Kita bahas dari 4 anunya. Jadi memang cara pandang Thomas Kuhn ini, kalau kita pikir-pikir anti realisme satu, yang satu lagi ini kan ada unsur kesepakatan. Betul nggak? Kalau krisis itu apa maksudnya? Orang nggak sepakat kan? Terjadilah perdebatan hebat. Kamu ini salah loh. Ini yang betul loh. Kalau betul-betul dibuktikan salah, setelah krisis itu dia bisa kembali lagi ke normal kan? Betul nggak? Oleh karena itu, boleh dikatakan kalau Thomas Kuhn itu, nama juga revolusi, dia itu ada perubahan yang revolusioner mendadak. Cara perkembangan sains. Ini cara pandang dia, banyak lagi cara pandang yang lain. Ya, oke. Akhirnya terjadilah revolusi ilmiah. Dan itulah seterusnya terjadi revolusi. Menurut Thomas Kuhn. Dan ini banyak dipakai orang. Coba kita bayangkan di Indonesia itu sains itu normal-normal aja kan, itu ada revolusinya. Kayaknya normal-normal aja. Nanti kita akan tunjukkan. Harus dikrisiskan. Harus dikrisiskan. Jadi krisis itu penting untuk kita belajar sebenarnya. Kata Thomas Kuhn. Dan ini biasanya banyak terjadi yang seperti ini, ilmu-ilmu seperti apa? Ilmu sosial kah atau ilmu sains? Kecenderungannya Antara kedua. ada contoh? Oke, kalau menurut saya Pak, Ya. ini paradigma ya. Ketika krisis itu terjadi, itu dianggap sebagai masa sekarang karena orang mulai mempertanyakan, misal seperti ada
produk, misalnya ada mobil dulu misalnya kan, terus jalan mobil. Nah, dikrisiskan sekarang. Kenapa? Karena mungkin bahan bakarnya mungkin fosil, BBM gitu. Nah, ketika ini dikrisiskan, maka orang akan beralih berpikir bagaimana misalnya energi alternatif seperti biosolar atau sejenisnya dimunculkan gitu, walaupun dianggap saat ini belum muncul gitu. Nah, karena adanya dikrisiskan itu, ini berpikir kalau sekian tahun lagi energi fosil itu akan habis gitu. Nah, munculnya krisis ini maka memunculkan revolusi nanti. Maka ya seperti yang akan terjadi sebentar lagi, ya bukan mustahil nanti ya seperti energi fosil minyak BBM itu akan bergeser kepada mungkin biosolar mungkin, atau mungkin berdasarkan riset-riset terbaru itu bisa ditanam di pantai gitu, hasilnya 10 kali lipat. Nah, kalau pas agak apa itu bisa menggantikan energi yang 1 hektar nanam di pantai, terus hasilnya sama dengan 10 hektar di tanah yang nampak gitu. Nah, itu belum sampai ke situ. Kalau saya sih melihatnya, kalau yang bahan bakar itu pasti akan ada krisis. Memang minyak itu kan dia non renewable, pasti akan ada krisis. Otomatis aja krisis nanti, cuma kita antisipasi. Cuma kita kan bercerita sekarang ini mengenai sains ya, ilmu pengetahuan. Jadi cara berpikir. Kalau yang tadi itu boleh juga cara berpikir, tetapi yang kita lihat di dalam resource kita memang sudah berkurang. Lama-lama krisis. Coba perang misalnya negara-negara yang penghasil minyak itu nggak bisa diekspor, krisis ya Bu ya, otomatis krisis. Antrian solar ini, saya lihat di mana antrian solar, krisis solar. Nah, maksud saya konotasi pandangan krisis yang kita bahas sekarang ini dalam pandangan ilmu pengetahuan. Nanti kita akan bahas ya. Oke, ini jelas ya. Ada satu lagi yang menurut saya yang dikenal, Imre Lakatos ini terkenal juga, tetapi Karl Popper lebih dikenal orang. Kalau Karl Popper itu udah banyak orang yang membahas itu falsifikasi, yaitu realisme ya, falsifikasi, bahwa kalau bukunya namanya Conjecture. Conjecture itu dugaan ya. Ya mirip-mirip dengan hipotesis. Kalau kita menulis proposal, apa sih hipotesisnya? Kan gitu. Conjecture, dugaannya apa? Jadi itu yang kita ingin buktikan. Kalau menurut cara pandang seperti itu, berbeda dengan ini. Ada terjadi revolusi nggak kalau di Karl Popper? Kenapa tidak? Karena hanya perlu kemajuan. Jadi dia itu gradual, salah, ya kan? Dan dia tidak ada kebenaran yang absolut, itu nggak ada. Karena dia mempertanyakan sesuatu dan selalu mempertanyakan bahwa ini salah gitu, dibuktikan salah, makanya jadi gradual cara berpikir. Nah, dari sini pun kita sudah tahu bahwa cara berpikir, cara pandang itu berbeda-beda, betul nggak? Cara memandang. Tapi spiritnya sama nggak? Spiritnya adalah untuk mencari kebenaran, dan semuanya itu untuk memajukan ilmu pengetahuan. Ada nggak satupun yang cara pandangnya tidak memajukan ilmu pengetahuan? Semuanya. Feyerabend itu, malah dengan Feyerabend itu segala against method, semua boleh. Namanya anarkis. Aku lupa saya, anarkis approach atau apa ya? Anarkis pokoknya itulah anarkis, aku lupa saya. Jadi dia memang hantam saja. Oke, Karl Popper kan seperti itu falsifikasi. Ada satu lagi yang agak terstruktur dia, namanya Imre Lakatos. Imre Lakatos ini dia mirip-mirip dengan Karl Popper sebenarnya. Cuma dia cara pandangnya bahwa dia tuh agak
apa ya, agak susah dia itu terjadi revolusi kalau cara pandang Imre Locati. Karena ilmu pengetahuan itu konsepnya dia ada namanya core, inti. Ada inti, kemudian dibalut dengan, aku lupa lagi saya membalutnya itu apa namanya? Heuristik. Bukan. Bell. Sempat tua kita tambah lupa ya. Ada di buku saya dasar sains. Yang ngarang buku aja lupa. Saya juga lupa bahasa Inggris. Sebentar. Protective belt. Protective belt, ya, protective belt. Jadi dia itu ada core, inti namanya. Ini Imre Lakatos ya. Yang ini falsifikasi ya. Ini ada inti, core namanya inti. Ini ada protective belt, namanya juga protective belt itu. Yang melindungi. Belt itu bahasa Indonesianya apa ya? Sabuk pengaman. Pelindung. Oh, iya. Sabuk pengaman, pelindung. Contoh misalnya ya, yang core punya konsep, punya teori itu. Atom itu dulu kan ada yang mengatakan, iya atom itu kan unsur yang terkecil, ya kan, yang nggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah ini core-nya itu. Dia bilang atom itu adalah bagian yang terkecil. Demokritos. Ya, Demokritos. Tapi itu core-nya. Yang protective belt itu menjelaskan ini supaya bisa memodifikasi atau menjelaskan, tapi yang core tetap. Contohnya misalnya teori dari apa? Ada Rutherford, sebelum Rutherford apa ya? Niels Bohr, Rutherford, Thomson. JJ, aduh. Ini. Saya tuh apa namanya? Udah lupa saya. JJ Thomson. JJ Thomson itu gimana teorinya? Kismis. Elektron nempel atom bulat, terus elektron nempel di permukaan inti atom itu. Ya, artinya ada positif itu tengah itu ada kayak kayak apa namanya? Atom bulat, terus itu dianggap sebagai inti yang bermuatan positif. Nah di permukaan itu tuh menempel elektron. Nah itu menempel dalam jumlah banyak, itu yang dianggap sama orang roti kismis. Tapi sampai saat ini nggak nyambung juga. Nggak pernah makan roti kismis di sana. Roti kismisnya nyampur di adonan. Kalau di Indonesia cuma 2 di atas. Ya. Nah itu nggak nyambung, karena di atasnya seluruh dari dalam. Nggak kebayang kismis. Dari dalam. Modelnya aja caranya, modelnya seperti itu. Setelah itu kan dibaiki. Yang baiki siapa? Rutherford. Karena nggak masuk akal positif negatif nempel. Betul, iya kan? Rutherford itu ada yang dia buat alfa punya nembak gitu kan. Tiba-tiba dia belok kan gitu. Ada mantul lewat karena terjadi apa namanya itu interaksi. Wah, ada massa yang ternyata di dalamnya kayak gitu tuh ada yang massanya yang sangat ini. Ya kan, yang sangat padat gitu, yang sangat besar mesnya. Kemudian kan dibaiki lagi. Bor ya. Bor itu ada lapisan N1, N2, N3, N4. Tapi kan core intinya sama kan? Kemudian ada lagi mekanika kuantum. Betul nggak? Dan semuanya itu memperkuat kan, artinya teori-teori itu memperkuat. Yang ini tetap, dan ini sifatnya apa? Progresif namanya. Progresif itu maju dia, tapi yang intinya tetap. Tapi bisa nggak disalahkan ini? Orang mencoba kan, tapi nggak bisa juga, maksud kuat ya kan. Kalau bisa disalahkan dan keluar teori baru dia, artinya inti ini hilang dia. Nah, itu namanya degeneratif sifatnya.
Kalau ini kan progresif. Jadi teori itu bisa dianukan, dianukan lagi, nggak dipakai orang lagi. Kalau dia itu tidak progresif, namanya degeneratif. Ini mekanika kuantum. Artinya apa kalau kita pikir-pikirkan ini? Agak susah kan untuk dia itu berubah secara drastik. Gitu Ibu Suryani ya, kalau Imre Lokatos. Karena ada program riset ilmiah namanya. Ada program dia, diprogramkan. Ya, diprogramkan dia. Tambah kuat nggak ini? Konsep-konsep ini, iya kan? Jadi di sini ada hipotesis yang dibuktikan orang, lama-lama dia tambah kuat. Tambah kuat, dan sifatnya itu apa? Progresif. Kalau sifatnya itu degeneratif. Nah, kalau degeneratif itu saya ingat kita semakin tua ada penyakit degeneratif. Lama-lama kita kan sakit, degeneratif, orang tua kan banyak degeneratif. Itu lama-lama teori itu hancur itu. Hilang dia. Ya. Nah, ini Imre Lokatos. Agak berbeda cara pandangnya. Ini agak, kalau lihat dalam aspek metafisika, ini masuk yang mana ini? Konservatif. Kalau ini kita sudah bahas nih. Yang ini ambisius. Ini metafisikal perspektifnya ini konservatif. Saya bahas juga pembimbing saya dulu, Profesor Bunso Otani. Kalau dia lihat YouTube saya pun nama saya disebut. Dia itu konservatif. Titanium dioksida nggak beda. Dari sampai dia start sampai dia pensiun itu aja. Nggak mau dia berubah. Konservatif. Tapi lama-lama dia semakin hari dia semakin mendalam. Semakin mendalam dia, mendalam. Kalau menurut cara pandang Imre Lokatos, progresif. Nanti sih kita akan bahas cara pandang kita melihat riset. Ada riset orang menemukan sintesis senyawa baru. Ada orang yang tukar-tukar dikit aja, misalnya. Yang mana satunya masuk? Karl Popper kah? Atau Imre Lokatos kah? Tapi kalau menurut saya spiritnya itu berbeda-beda. Yang ini spiritnya apa tadi? Ambisius ya? Metaphysical punya metafisika, ya kan? Ambisius, ada yang konservatif, ada yang konstruktivisme, ya? Oke, paham ya? Sekarang, supaya lebih paham lagi, saya ngasih contoh, ya. Saya coba pikir-pikirkan malam tadi itu. Contohnya apa sih? Contohnya itu conducting polymer. Kalian tahu conducting polymer? Oh, orang biologi nggak tahu ya? Oh, sorry. Ini ada biologi 4 orang ini. Oke. Conducting polymer itu dapat hadiah Nobel penemuannya itu tahun 2000. Tahun 2000. Jadi saya bercerita sedikit mengenai sejarah dari conducting polymer itu. Jadi sekitar tahun 1970-an, Profesor Shirakawa dari Tokyo Institute of Technology, kita lihat dari perspektif ini ya, supaya kita paham sudut pandangnya masing-masing itu. Dia menemukan bahwa dia mensintesis polimer yang disebut sebagai polyacetylene. Polyacetylene yang dihasilkan dengan metode yang tidak sengaja. Ada loh orang buat riset nggak sengaja, dia tuh dapat Nobel. Ya inilah contohnya. Baru pernah kali dengar ya? Nggak sengaja dia. Karena apa?
dia menemukan poliasetilen yang dihasilkan itu awal-awal itu dia sifatnya itu masih isolator, tidak konduktif. Pada zaman itu 1970-an itu orang menganggap bahwa plastik itu isolator, tidak bisa menghantarkan arus. Jadi yang lahir 1970-an itu orang-orang yang lahir tahun 50-an, dia menganggap bahwa plastik itu nggak mungkin lah menghantarkan listrik. Dan ceritanya begini, dia punya postdoc, ya. Mungkin kalau saya salah tolong dianukan, nanti lihat di dalam sejarahnya. Postdoc itu orang Korea. Jadi kalau misalnya ada postdoc yang kerja di lab, ya pasti postdoc. Tolong tambahkan katalis dopan atau apalah namanya itu ke reaksi. Dan terjadi miscommunications. Satu Jepang, satu Korea. Satu orang Pak Ian menambahkan ini orang Jawa gitu yang misalnya berbeda. Jadi ini ditambahkan itu. Ditambahkan 10 mg, ditambahkannya misalnya 1000 mg jadi. Akhirnya apa? Dengan cara ini tidak sengaja itu, dia menemukan bahwa material yang terhasil poliasetilen itu, ya, dengan doping, dicobanya itu doping iodium itu, dia akan meningkatkan konduktivitas. Menurut Bapak Ibu, kalau kita dari perspektif Thomas Kuhn, kalau di sini saya lihat kalau nggak ada dia belajar filsafat ilmu itu, salah ini, nggak mungkin, mentalnya itu nggak mungkin, ya? Nggak mungkin ini, ulang nggak mungkin. Saya nggak percaya, karena dia sudah ada mindset normal science tadi itu. Dia ada resistensi untuk terima hal-hal baru. Nggak mungkin. Iya kan? Ya udah, kamu udah. Kalau yang lebih berani lagi, udah konduktivitasnya turunkan aja. Jangan buat seperti itu, nanti nggak bisa, orang nggak terima ini karena aneh. Iya Bu ya? Iya. Dan Bapak Ibu pernah lihat nggak orang seperti itu waktu ujian S1, S2? Ada kan? Gimana ini? Nggak mungkin ini. Paham ya? Tapi ini ilmuwan loh. Real scientist loh Shirakawa itu. Dan hal itu yang anomali itulah yang menjadi pintu masuk sehingga dia dapat Nobel pada tahun 2000. Sehingga pada tahun 75 itu Profesor Matt Diamond dari University of Pennsylvania, kalau saya baca ceritanya itu dia datang ke Jepang atau Shirakawa yang datang ke Amerika, saya nggak tahu, lupa saya. Dia cerita, wow, luar biasa. Karena apa? Percobaan dengan doping iodium itu yang meningkatkan poliasetilen itu membuka potensi bahwa polimer itu bisa menjadi konduktif. Bapak Ibu tahu nggak dia publish di mana? Paper yang dapat Nobel itu startingnya itu berapa panjang papernya? 1 halaman lebih sedikit. Ya. Nama jurnal sekarang itu namanya namanya Chemical Communications. Dulu namanya Jurnal Chemical Communication Society apa ya Inggris. 1 halaman dikit lah. Kalau di kita melihat seperti apa ini tulisannya kok sedikit kali. Perspektif kurang jauh mainnya, kurang dalam bacaannya. Tahu nggak Bapak Ibu baca papernya itu, abstraknya 1 kalimat, 2 kalimat. Saya pernah publish di Kemkom 1 kalimat abstrak saya, 1,5 halaman. Tapi itulah paper saya yang paling saya banggakan seumur hidup saya. Ngerti ya? Banyak yang kita pelajari dari filsafat ini sebenarnya. Lepas itu dia publish tahun 77 kalau nggak salah ya. Kemudian Alan Hager itu bergabung
dia menyempurnakan doping itu gimana caranya supaya dia bisa meningkatkan produktivitas itu tinggi setara dengan semikonduktor. Padahal poliasetilen itu yang tanpa doping sifatnya adalah isolator. Tapi setelah ada doping jadi kemudian dimodifikasi kan. Nampak nggak kalian core-nya itu sudah, intinya itu sudah terbentuk. Intinya apa coba? Bahwa polimer poliasetilen yang punya zigzag, alternate itu yang didoping dengan sesuatu, iodium dalam kasus ini, itu bisa jadi konduktif. Tinggal modifikasi aja, doping dengan ini, doping dengan itu, doping dengan, sehingga progresif sifatnya. Sehingga ini menjadi apa? Menjadi sesuatu hal yang baru kan, progresif. Oleh karena itu tahun 2000 McDermott, Sirikawa, McDermott dengan satu lagi Alan Heger dapat Nobel Prize tahun 2000. Publish paper tahun 77, 2000 dia dapat Nobel Prize. 3 orang ini. Dan kalian lihat jurnal yang saya katakan itu, coba ketik, ada nama jurnalnya Synthetic Metals. Bukan metal itu conductive polymer. Artinya apa? Menciptakan apa? Bidang baru dalam ilmu pengetahuan. Tapi kalau mental kita, ya mental ibu-ibu kita semua, saya termasuk, menerima hal-hal baru itu, nggak mungkin menyepelekan. Jangan maju lagi. Apalagi dihantam waktu seminar sempro. harus pandai kita melihat. Iya kan? Jadi apa yang berperan di sini sebenarnya? Semuanya berperan ini filosofi cara pandang. Baik Imre Lakatos, baik Thomas Kuhn. Terjadi apa di sini? Revolusi ini. Conductive polymer. Sekarang conductive polymer ada macam-macam, bukan poliasetilen aja. Banyak. Dopingnya bukan itu aja, banyak. Cara buatnya juga banyak. Ini nama sabuk pelindungnya, protective belt itu sangat protect jadinya. Ilmu pengetahuan itu solid, very solid. Ya, kan? Jadi memang ini yang saya pikir cara pandang kita memandang sains itu harus tepat. Kalau kita nggak tepat memandang, sehingga dalam perbincangan Bapak Ibu ada dosen yang hantam kayak gini, nggak mungkin. Paper kamu ini satu halaman ya, tambahan. Bukan, udah nggak ada di sini. Nggak ada kontennya gitu ya. Ibu Bapak coba lihat, browse Chemical Communication banyak jurnal. Dibatasi kan. Sekarang dulu 2 halaman, sekarang udah 3 halaman. Waktu zaman saya 2 halaman. Dan paper saya itu 1/4 halaman. Grafiknya cuma 1. Tapi kita propose the new concept katalisis, dan sampai sekarang itu nggak sampai ke sini ya. Habis dia sudah jadi normal lagi itu. karena tidak diterima oleh komunitas ilmiah. Kenapa? Kebenaran itu koherensi sifatnya. Paham ya? Kalau pendidikan kimia, dia koherensi. Ada multiple intelligent theory, ada koherensi. Oke, paham sampai di sini. Kalau kita boleh simpulkan, apa namanya itu, cara-cara pandang ini, sebentar ya saya sudah perlu di sini. Mana sih? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kalau saya boleh simpulkan, Thomas Kuhn itu, kalau conductive polymer itu sebenarnya menggeser paradigma, betul ya? Setuju nggak? Menggeser saja, tidak merubah. Iya kan? Menggeser kan paradigma. Nggak nyampe revolusi nggak? Dia sebenarnya menggeser paradigma. Paham ya? Revolusi itu
Kita perlu revolusi. Kalau ini kan nggak terlalu kaget. Ya Bu ya, hanya menggeser saja. Jadi paradigma itu sebenarnya stabil sebenarnya, tetapi dia itu digeser. Ya. Kalau Karl Popper, kalau kita anukan dengan teori dari conducting polymer itu, ya teori ilmiah itu harus bisa diuji dan difalsifikasi. Oleh karena itu dia kerjasama itu dalam rangka itu. Alan McDermott dia bilang, udah kamu datang ke lab saya di Pennsylvania, kita buktikan. Alan Heger itu masuk, orang fisika. McDermott itu kalau nggak salah kimia, Alan Heger itu fisika. Jadi dia sebenarnya memfalsifikasikan bahwa asumsi lama bahwa semua polimer itu adalah isolator. Iya kan? Iya kan? Asumsi lama. Nah, sekarang kan enggak lagi. Ada teori falsifikasi itu, dia menggantikan dengan hipotesis baru ya tentang konduktivitas polimer. Kalau Imre Lakatos gimana? Panggilannya Imre Lakatos ya Bu ya? Lakatos. Enggak, Lakatos, biasanya Lakatos. Imre di depan itu Imre gitu. Imre Lakatos. Jadi Imre Lakatos itu ilmu pengetahuan itu berkembang dengan program riset ilmiah. Ada program, kayaknya ada core, ada protective bulb, ya. Jadi dia itu memperluas program riset kimia polimer tadi, sehingga apa impactnya sudah? Ada apa impactnya? Ada jurnal baru yang khusus untuk conducting polymer namanya Synthetic Metal. Jadi apa yang dikerjakan orang kalau ibu bapak synthetic metal itu cara sintesis baru. Teori-teori menjelaskan fenomena konduktivitas. Dopingnya bukan hanya itu, cara nambahkannya dan segala macam, hanya itu. Akhirnya jadi normal kan? Tapi intinya sama kan? Intinya tetap sama ya Bu ya? Intinya nggak berubah dia. Diperkuat malah Bu ya? Program riset itu menjadi diperkuat. Kalau Paul Verhoeven gimana? Tidak ada metode ilmiah yang pasti katanya. Anything goes dalam kemajuan sains itu. Antam, kalau bahasa Indonesianya mungkin bahasa sehari-hari antam kurmo ya Bu ya. Anything goes, mana-mana boleh gitu. Mana-mana boleh. Jadi penemuan ini menunjukkan bahwa eksperimen yang non-konvensional, out of the box itu menambahkan dopan yang disuruh 10 mg jadi 1000 mg itu out of the box. Itu menghasilkan hal baru. Nah, cuma dari berbagai pandangan ini kita kan sudah belajar minggu yang lalu bahwa ada namanya sudut pandang metafisika. Kira-kira yang gini-gini ini ambisius nggak metafisikanya? Konservatif nggak? Atau gimana menurut Bapak Ibu? Konservatif. Kita ada yang disebut sebagai yang paling atas itu apa namanya? Ambisius ya. Kemudian di bawah apa? Apologetik, pembelaan. Ada cara pandang orang memandang buat itu dibelanya Ibu ya Suryani ya. Mati-matian yang bela itu. Apologetik. Kemudian apa lagi? Konservatif, kontroversial. Kemudian apa lagi? Eliminatif. Yang paling bawah lagi apa? Deviatif. Itu anti-nihilisme sejati. Ambisius itu di sini letaknya, mainnya itu di sini. Ambisius. Cara pandang. Nah, cara pandang metafisika ini penting. Saya sebenarnya waktu Pak Muhajir share yang Prabowo punya konsep membangun Indonesia itu, saya langsung berpikir ini menarik kalau dibahas ini. Oke, paham sampai sini? Ini ngerti ya? Paham ya? Nggak ada pertanyaan? Ini agak menarik ini. Di luar konteks sedikit, tetapi untuk kita bisa memahami ini. Saya menganalisis presiden-presiden kita itu. Sudut pandang metafisikanya seperti apa, Bu? Ya nggak apa-apa, ini kan direkam ini. Dan kita boleh berdebat di situ.
kita boleh melihat mana presiden yang sudut pandangnya seperti ini, yang mendorong betul-betul cara berpikir itu mirip-mirip filsafat sains yang memajukan sains itu. Namanya cocokologi ya Bu ya. Namanya cocokologi. Oke. Nggak apa-apa, ini kan supaya kita itu berpikir kritis ya. Berpikir kritis, kita melihat fenomena yang ada di keliling kita. Oke, boleh ya? Saya bahas satu-satu presiden. Umi Firman. Sebentar Soekarno ya. Mana saya letakkan sebentar ya. Saya oke ya. Ini menarik ya Bu. Ini boleh kalau contohnya itu semua orang itu ngerti, artinya bisa berinspirasi untuk diskusi kan. Ini presiden kita kenal semua, presiden kita. Oke. Ini ngerti ya? 4 filsuf ini ngerti ya? Oke. Ya. Menarik nih Bu. Kata kita bahas dulu gaya kepemimpinan, kemudian berdasarkan visi. Ya. Pak Harto. Soekarno enggak? Terlalu jauh lah. Masih terlalu jauh. Ya, Pak Harto aja. Kalau menurut Bapak Ibu pendekatan kebijakan, visi, orientasi jangka panjangnya bagaimana? Sebenarnya di daerah-daerah sini ada yang ambisius, ada yang ini. Tengah-tengah sini ada yang pragmatis. Kalau saya melihatnya Pak Harto itu, kita boleh berdebat ya, nggak apa-apa ya, berdebat. Pak Harto itu pragmatis. Kenapa dia pragmatis? Karena dia fokus kepada stabilitas pembangunan. Setuju nggak? Setuju nggak bahwa dia visinya itu, fokusnya itu, bukan visi, fokusnya itu adalah stabilitas pada pembangunan. Ekonomi jangka pendek. Karena dia itu waktu diserahkan oleh Pak Soekarno jadi presiden, ekonomi Indonesia itu kan hancur kan? Dan chaos kan, karena ada PKI dan segala macam. Dia ingin stabilkan itu supaya ekonominya jalan. Jadi fokusnya itu, kalau menurut saya, stabilitas. Setuju nggak Bu Suryani? Repelita ya. Repelita. Pertanian. Pertanian, repelita. Dan menurut saya dia tidak ideologis. Tidak seperti Soekarno. Soekarno dia ideologis. Ada yang setuju nggak? Ada yang nggak setuju? Setuju ya? Dan orientasi dia dalam bidang ekonomi itu orientasi pendek dan menengah. Makanya ada repelita, ada pelita, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Nah, kalau kita lihat dari analisis realisme dengan anti realisme, kira-kira Pak Harto itu masuknya mana? Kira-kira masuknya mana? Ya, mungkin gimana Bu Suryani? Kira-kira yang pasti dia nggak realisme loh. Udah pasti itu. Ingat kata kuncinya apa? Pragmatisme. Kalau orang pragmatis itu dia realisme kah atau anti realisme? Karena anti realisme itu yang penting itu bukannya objek yang sedia ada itu, yang pentingnya bermanfaat apa enggak, kan itu aja. Nama juga pragmatis, cara berpikir orang pragmatis kan gitu. Yang penting lah itu. Yang penting dia hadir ya. Dalam bidang pendidikan kan seperti itu, pragmatis semuanya. Boleh didebat, tidak apa-apa, kita diskusi. Saya bahas sampai pakai Pak Prabowo. Dan menarik itu, nanti saya share ya. Itu yang sering
di WhatsApp grup guru besar itu Pak Muhajir, mantan Pak Menko, Menteri Koordinator. Jadi Pak Soeharto di mana letaknya kira-kira? Supaya kalian paham itu apa anti realisme. Dia pragmatis kan? Iya kan? Nggak penting dia objeknya itu. Sedangkan orang realisme itu Pitagoras itu objek realitas, teori warnanya korespondensi. Ya pragmatisnya di sini. Itu kan pragmatisme. Pragmatisme. Pak Harto di situ. Setelah Pak Harto turun, digantikan oleh Pak Habibie. Wah, Pak Habibie. Bu, Pak Habibie, Bu. Nih, Bu. Orang Jerman ini. Pak Habibie itu dikenal sebagai apa dia? Pendekatannya. Teknokratik kan? Fokusnya kepada apa? Inovasi. Betul nggak? Visinya apa? Modernisasi. Orientasinya jangka pendek kan itu jangka panjang? Pendek panjang. Pendek panjang boleh. Tapi kalau kita lihat kalau futuristiknya itu jangka panjang. Teknologi katanya. Itu jangka panjang itu. Teknologi itu jangka panjang. Orientasi pengembangan SDM. Saya banyak ketemu alumni proyek Habibie angkatan pertama yang nggak pulang-pulang. Betul, sama. Banyak itu. Yang sudah pindah warga negara banyak. Artinya apa? Teknokratik kan? Kalau orang teknokratik itu kira-kira realisme kah atau anti realisme? Karena dia itu percaya kepada solusi teknologi. Realisme kan? Kira-kira paham ya dikit-dikit ya? Gimana membedakannya realisme dan anti realisme? Dari sudut pandangnya ini udah tahu kita. Teknologi. Karena dia mengedepankan apa? Semua dikedepankan sebagai data ilmiah. Ya kan gitu, ilmiah semuanya sains, teknologi. Apa contohnya kebijakannya? Industri pesawat terbang. Apalagi yang paling luas, ini sebenarnya peningkatan SDM itu sangat kerasa. Tapi nggak pulang kawan-kawan kita itu. Pulang satu kawan saya, nanti saya rekam dengan itu Pak Adi yang namanya Pak Luman Prawoto. Sekarang udah pindah ke Jogja. Itu proyek di angkatan pertama. Dikirim ke Keio University. S2, S3 di Jepang, S3 di Amerika, nggak pulang-pulang puluhan tahun. Kemudian dengan saya 6 tahun di Universitas Teknologi Malaysia. Udah pindah lagi ke US. Udah pensiun sekarang balik ke Jogja. Sudah pensiun. Tapi happy lah pensiunnya, dapat 20-30 juta sebulan. Menikmati pensiun. Menikmati pensiun di Jogja. Oke, paham ya? Naik kita lagi ke Gus Dur. Gus Dur ini menarik ini Bu. Gus Dur ini apa kata kuncinya? Kalau misalnya sangat fleksibel orangnya, tidak konvensional kan? Yang bayangkan itu, dia memang nggak konvensional. Itu ke rumahnya itu orang nggak kayak bertamu, nggak ke istana negara katanya. Pakai kain sarung di rumah, istana negara. Pas dia mau turun tuh pakai celana pendek lagi. Ini fleksibel sekali orangnya. Dan apa yang diutamakan oleh Gus Dur? Humanisme dan pluralisme. Orientasinya apa Gus Dur? Kalau Habibie itu orientasinya teknologi. Kalau Gus Dur enggak, orientasinya bukan di situ, moral. Humanisme. Ya kan, berbeda orientasinya presiden kita itu. Kalau Pak Harto orientasinya apa? Pembangunan stabilitas ekonomi, pragmatis dia kan. Kalau Gus Dur gimana? Teknologi. Kalau Gus Dur fleksibel. Apa lagi orientasinya? Moral, pluralisme. Beda kan cara pandangnya. Betul nggak?
Pernah nggak kalian memilih presiden itu dengan cara pandang dia itu kita pilih? Yakin saya enggak. Yakin saya enggak. Yang kita lihat itu bias. Hati nurani. Handsome dia, kulit-kulitnya, Bu. Tidak pernah kita bahas visinya, ininya secara mendetail. Ini saya mau coba membahas. Ya sudah ada. Nanti yang terakhir ini Pak Prabowo kita bahas. Kalau kita hubungkan dengan realitas objektif, kalau Habibie tadi itu kan objektif dia, teknologi katanya, objektif kan, Bu? Kalau Gus Dur gimana? Karena dia tidak objektif, dia nilai-nilai sosial, moral. Gimana objektif nilai-nilai sosial moral itu, Bu? Ya nggak mungkin kan? Sangat susah. Ngerti nggak cara pandangnya? Boleh kerasa ya? Bahwa filsafat sains itu belajar kita itu penting loh, membumikan cara pandang kita. Oke. Apa contoh kebijakan Gus Dur yang kita tahu? Pak Ian, apa contoh kebijakan Gus Dur? Pluralisme kan? Bertambah. Dulu kawan saya Wirya, mana ada imlek-imlekan dulu, sekarang imlek dia. Wirya, kawan saya itu, Nippon Pen. Dulu mana ada. Fokusnya lain Gus Dur. Iya, fokusnya lain. Kita nggak pernah memikirkan presiden kita itu visinya apa. Setelah jadi presiden baru sadar gitu, oh gini ya. Oh ini teknokratik. Kita nggak pernah berpikir karena kita bias. Betul ya Bu ya? Bias kan Bu? Di media sosial itu nggak pernah kita cerita. Yang kita lihat tuh wajahnya handsome, nggak handsome, cantik, nggak cantik. Visi dan itu nggak pernah kita gali betul-betul. Berarti ya? Kerasa ya gunanya kita belajar filsafat itu ya, membaca banyak itu ya. Kerasa, ya Bu ya. Sehingga apa? Perspektif kita tuh jadi luas. Sekarang ini anti realisme atau realisme dia kalau Gus Dur? Ke kiri kah atau ke kanan? Karena dia mengutamakan nilai humanis, lebih interpretatif. Nanti kita akan bahas loh, mana menurut Bapak Ibu yang betul-betul progresif memajukan Indonesia. Nah, itu pendapat sendiri-sendiri. Ya nggak apa-apa, itu pendapat namanya. Beralih ke Megawati. Bahaya nih. Megawati ini kalau saya lihat ya, kita lihat ya, dia itu kan mendapat presiden itu setelah Gus Dur jatuh ya. Itu kan kalau apa namanya pergantian pemerintah itu dengan keadaan seperti itu kan kayak tidak stabil gitu. Dia mirip-mirip dengan Pak Harto juga, pragmatis juga cara berpikir. Pragmatis juga, dia menjaga stabilitas apa nama itu dalam transisi reformasi. Itu kan reformasi dulu. Gus Dur itu naik karena reformasi. Reformasi kan 98. Kita masih di Malaysia. Iya. Dan dia masih berpikir untuk menstabilkan politik, kemudian ekonomi. Orientasinya juga nggak jangka panjang kalau Megawati, masih jangka pendek. Karena dia memang keadaannya yang membuat dia seperti itu. Jadi apa contoh kebijakannya? Tahun 19 pas Megawati itu saya masih di Malaysia, jadi saya nggak terlalu memperhatikannya. Yang paling saya ingat itu kan banyak bank food itu. Yang kebijakan yang paling drastik yang dia buat itu adalah restrukturisasi utang. Utang kita, restrukturisasi utang kita gila-gilaan Bu, sejak IMF. Gila. Iya kan? Fokusnya itu jangka pendek. Karena memang keadaan seperti itu. Kalau jangka pendek, pragmatis, mana dia pergi? Realisme atau anti realisme? Anti. Oke, ngerti ya?
Beralih lagi, SBY. SBY ini kalau kita perhatikan orangnya itu kalau ngomong hati-hati ya, hati-hati, sangat hati-hati kalau berjalan pun gayanya kalem, ini hati-hati. Dan dia itu sebenarnya kalau kita lihat juga cenderung menjaga harmoni dan stabilitas juga. Orang hati-hati yang seperti itu tuh membuat revolusi susah loh, karena terlalu hati-hati, mikirnya lama. Lebih banyak fokusnya itu membuat keputusan berdasarkan konsensus banyak, ya, karena dia itu orientasinya adalah untuk stabilitas. Nah, kita lihat nanti yang presiden kita yang baru ini, kalau itu konsensus, makanya tenang, nggak ada riak, nggak ada ini, konsensus kan. Kalau hubungannya dengan realitas objektif apa? Dia menghindari konfrontasi. Ada nggak konfrontasi zamannya Pak SBY nggak ada? Nggak ada kan Bu? Nggak ada secara politik, nggak ada kan? Oke. Apa kebijakan yang banyak? Ada master plan percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang saya catat. Oke, tapi yang paling penting dalam kuliah kita ini, mana masuknya dia? Pak SBY, kiri atau kanan? Lebih banyak kemana dia? Anti realisme. Dan tidak, karena dia santai, mantap gitu kan, tidak ada visi objektif yang besar yang kelihatan. Betul nggak? Nah, nggak apa-apa, kita nih, kalian kalau ada sesuatu argumen beritahu saya, kita berdiskusi. Sekarang sudah menteri itu sudah berapa tuh? Soeharto anti realisme, B.J. Habibie realisme, Gus Dur anti, Megawati anti juga, SBY anti, Pak Jokowi sekarang. Pak Jokowi ini kalau kita lihat, ini kita boleh, dia pragmatis kalau menurut saya. Dia mikirnya itu simpel, infrastruktur, iya kan? Pelayanan publik, dua itu aja, pelayanan publik, infrastruktur, dah, stop. Visinya itu jangka panjang atau jangka pendek kalau seperti itu? Panjang pendek. Pendek panjang, panjang pendek. Bisa panjang, bisa pendek. Dalam realitas objektif kita lihat Pak Jokowi tadi. Kalau Gus Dur kan udah nggak ada subjektifnya kan harmoni. Susah lah kita mau harmoni, kita objektifkan kan. Kalau Jokowi Dodo ini gimana? Praktis kan dia, dan semuanya berbasiskan data. Betul nggak Bu? KTP, semua kita sekarang kita sudah online macam-macam. PKD, sister, apalagi Bima, apa sebuah si kejar, apa semuanya berbasiskan data. Nah itu sama Jokowi kan, ada kartu sehat, kartu ini. Kebijakannya apa coba? Jalan tol, pembangunan jalan tol, digitalisasi itu kan luar biasa sama. Nah sekarang kita mana sih? Siapa yang bilang anti realisme? Apa alasannya? Kalau saya sih pragmatis yang sono, realisme. Dia pragmatis, tapi realisme. Dia pragmatis ya Bu? Karena ya kan pragmatis realisme. Kenapa? Fokusnya pada proyek yang konkret. Konkret kerasa loh sama kita. Saya keluar dari Indonesia tahun 1995. Keluar saya itu pertama kali itu dari airport Tabing namanya di Padang. Sekarang udah nggak ada airport, nggak ada lagi airport, iya kan? Sekarang sudah nggak ada, namanya Minang International Airport, bagus. Pergilah saya ke Jakarta, wah Terminal 3 bagus. Yang di Malaysia itu sekarang sudah mulai rusak, walaupun masih bagus, tapi mulai disaingi. Kan konkret, realisme, pragmatis realisme. Pak Habibie, Pak Jokowi berfokus pada proyek konkret dan berbasis data
hasilnya direct. Direct kan? Betul nggak? Kita rasakan nggak apa yang dibangun oleh Pak Jokowi? Terasa. Sekarang, siapa yang realisme dari presiden kita yang kita bahas? Habibie. Beda cara pandangnya dengan yang lain kan? Nah sekarang Pak Prabowo. Nah, kita lihat visinya loh. Kita lihat visinya loh, Bu. Visi Pak Prabowo itu zero poverty, zero kemiskinan, economic growth 8%. Itu foto dia dengan, nanti saya akan share. Itu keinginan besar, luar biasa. Dan disebut metafisikanya gimana orang? Coba. Kalau itu jadi gimana? Coba bayangkan. Kalau jadi yang dia omongin, coba bayangkan. Luar biasa kan? Karena dia tuh fokusnya kemana? Ambisius dan fokusnya kemana itu? Kemandirian nasional di sektor pangan. Apalagi mobilnya aja udah mau sekarang. Itu gebrakan luar biasa. Saya pengen beli juga tapi mahal, rupanya harganya sampai 1 M. Saya pikir harga 1 juta ya bisa beli lah, ini 1 M. Mau itu rupanya. Suzuki aja. Kalau kita lihat ini, Pak Prabowo dengan cara seperti sandang, pangan, kemudian apalagi energi, teknologi semua. Nanti saya share ya. Jangka pendek kan jangka pendek. Karena arahnya kemandirian. Artinya kita boleh memikir-mikir, dia dekatnya kemana? Iya kan? Dekatnya ke realisme. Lihat program-program yang nanti akan saya share. Program swasembada pangan. Apalagi programnya itu. Energi, teknologi, dan mengurangi ketergantungan pada luar negeri. Ini iPhone 16 nggak boleh masuk. Siapa guna iPhone sini? Jangan ganti yang lain aja iPhone. Hah? 15. Itu iPhone 15. Iya, iPhone 15 nggak boleh karena TKDN nggak sampai. Nggak boleh. Karena dari aspek itu, kalian support nggak? Saya bagus sih. Bagus saya. Beralih masih ke Samsung itu kita nih. Oke, ini kan sangat dekat dengan realisme. Dia percaya pada perubahan konkret itu melalui kemandirian nasional. Ini kalau menurut saya realitasnya objektif, realisme, dan metafisikanya adalah ambisius, spiritnya ambisius. Percaya pada perubahan nyata melalui kemandirian nasional. Jadi beberapa presiden kita ini cara pandangnya itu yang realisme. Siapa saja? Pak Jokowi. Next, Pak Prabowo. Kalian sekarang dari aspek kita membahas ini ya, optimis nggak kita? Bu Suryani optimis nggak Bu Suryani? Ini landasan filosofis loh. Iya kan? Kita membahasnya dari landasan filosofis loh. Bukan membahas dari kata itu kata. Ini enggak, landasan filosofis visinya. Jangka panjang, kemandirian nasional. Coba kalian bayangkan, kok kalian ibu bapak bayangkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Tapi kan kita harus melihat juga kondisi waktu beliau-beliau itu jadi presiden kan. Bu Megawati coba lihat transisi, baru jadi krisis kita. Pak Harto pun awal-awalnya gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita. Artinya apa kesimpulan kita? Bahwa
untuk kita bisa maju, cara pandang itu harus akurat. Sekarang Ibu pikirkan sendiri cara pandang kita sebagai seorang dosen, sebagai seorang mahasiswa universitas kita. Pikirkan sendiri, renung-renungkan di rumah. Tujuan kuliah filsafat itu menurut saya ya harus dibumikan pikiran-pikiran itu ya Bu Suryani. Iya kan Bu? Kalau mengawang-awang aja ontologi, lo ngapain ontologi itu? Mau diapain ontologi? Aksiologi, epistemologi. Nanti minggu depan saya akan bahas itu. Riset pendidikan kimia dari landasan filosofisnya seperti apa. Yang S3. Suruh Bu Suryani datang, saya rekam. Saya nggak mau datang. Duduk di sini, nanti kita diskusi. Kalau perlu juga yang biologi. Saya suka seperti itu. Bu Suryani alhamdulillah datang ini saya suka saya. Suka saya Bu. Karena inilah yang perlu di akademik itu ada semacam apa ya? Iya, apa namanya itu? Ya, saya kan nggak tahu semuanya juga. Saya nggak tahu semuanya. Oke, ada pertanyaan? Kita diskusi 5 menit sebelum saya. Karena 2 jam kemarin itu 10 giga. 10 giga. Tapi ya bagus, di YouTube-nya bagus ya. Jadi memang nggak sia-sia juga. Apanya? Sesuai harga kualitasnya. Iya, sesuai harga sih. Oke, ada pertanyaan? Ada diskusi atau apa yang ingin dianukan? Jelas ya? Jelas ya apa yang kita lakukan pada hari ini? Sebelum nanti saya akan masuk ke betul-betul riset kita. Riset kita itu betul apa enggak? Ya. Saya insya Allah tanggal 21 saya diundang Kementerian Sintatot. Jadi ya saya satu-satunya orang yang dalam surat undangan itu tidak ada jabatan nama aja. Yang lainnya direktur kelembagaan, direktur ini, direktur sumber daya, tiba-tiba Adinur, kemudian kepala ini, kepala itu. Ya saya akan coba melihat dari mungkin perspektif yang lain bahwa betul kita perlu ada Sinta itu. Tapi kalau terlalu kita itu saya mungkin sharing juga buku ya kayaknya, judulnya The Tyranny of Matrix. Matrix itu jadi tirani. Kita sudah nampak tirani itu, ya Bu ya. Orang itu dihargai dengan angka-angka. Tirani. Ya nggak tahu, saya dikasih waktu nanti ngomong gimana. Kalau setengah jam saya. Ya. Mudah-mudahan pada rektor mendengar, kalau dia ngobrol ya saya nggak tahu. Rektor Pak Dirjen juga kalau Adi bagus, kalau bagus Pak Menteri Adi juga saya suka. Jadi memang kita harus, namanya juga doktor ya. Saya sudah berulang kali mengatakan filosofi al doktor. Doktor filosofi. Tapi saya waktu saya register di Dikti dulu penyetaraan ijazah, saya doktor filsafat. Kan salah namanya itu. Orang penyetaraan ijazah itu karena saya PhD, gelar saya kan di ijazahnya PhD. Tapi sampai ke Dikti itu doktor filsafat. Saya surat saya penyetaraan S3 saya itu doktor filsafat. Ya nggak apa-apa. Ya alhamdulillah bisa ngajar filsafat ya. Oke, mungkin itu kalau nggak ada pertanyaan jelas ya apa yang kita kuliahkan. Dan nanti saya akan terus membumikan ini dengan contoh-contoh yang real di depan kita. Nah, makanya agar tadi diskusi juga bahwa keinginan saya adalah Bu Suryani, semua mahasiswa S3 itu di dalam tesisnya itu harus ada mungkin satu sesi, nggak usah panjang juga nggak apa-apa. Kalau panjang lebih baik. Landasan filosofis, cara berpikir, kerangka berpikir yang filosofisnya itu harus jelas. Tadi Hajar saya bilang bahwa yang mana posisi kita ini, STEM kita itu di mana. Makanya STEM itu ya bukan realisme real, tidak, karena yang dilakukan risetnya adalah mengenai rumah adat. Rumah adat itu ya budaya.
budaya itu kalau saya lihat itu Daniel Kahneman punya konsep itu ya sistem satunya kan, betul nggak? Ya kan? Budaya itu kan lebih ke apa namanya? Ya kalau budaya tadi saya bilang saya suka musik rock misalnya, Pak Ian mungkin nggak suka, bisa jadi kan? Musik jazz mungkin nggak suka kan? Itu kan budaya kan? Paham ya? Makanya perspektif itu harus jelas sehingga cara pandang kita clear, titik berangkat kita pun clear. Ada mix method misalnya kualitatif dengan kuantitatif. Loh, kenapa harus dua-duanya ya, Pros? Itu harus dijelaskan. Itu ya. Dan saya melihat tidak ada satupun tesis PhD, doktor yang sini yang ada seperti itu. Kalau ada gitu gampang. Kita bisa menggiring orang bahwa cara pandang kita itu tepat. Bisa didebat juga kan? Ya kan? So, kita sudah kurangkan STEM, jadi STEM aja. Yeah. Yang artnya itu jadi complicated jadinya. STEM aja. Kenapa? Kita cara pandang kita anti realisme untuk melihat realisme. Karena sains yang betul-betul hardcore sains itu realisme. Tapi cara pandang kita dari budaya, loh, apakah nggak ada konflik? Kan itu pertimbangannya kan? Makanya harus tepat. Sebenarnya nggak ada masalah juga. Makanya ada Innoscience. Ada namanya Nature of Science. Di mana letaknya Nature of Science? Ya di tengah-tengah sini. Bisa dibilang anti realisme, ya bisa dua-duanya. Karena Nature of Science itu ada unsur budayanya. Iya. Iyalah, masa nggak ada unsur budaya? Minggu yang lalu kita udah ambil juga kan? Intelijen ya, kecerdasan. Ingat ya kecerdasan itu kan? Kecerdasan itu didasari kepada pemahaman. Dan pemahaman itu didasari kepada kesadaran. Kata siapa itu? Bukan kata saya, itu Roger Penrose. Kesadaran itu apa? Jangan tanya saya, bingung kita jawabnya. Itu sampai perdebatan sampai kapan-kapan. Makanya boleh didefinisikan lagi. Apakah AI ChatGPT itu intelijen? Nah, pertanyakan. Karena definisinya nggak tepat lagi kan? Karena ChatGPT nggak ada kesadaran. Apakah nanti robot itu ada kesadaran? Nah, itu saya nggak bisa jawab juga. Itu pertanyaan filosofis itu. Makanya sering nonton film yang gitu-gituan, bagus juga itu. Kan ada film yang sian itu, yang robot akhirnya mati itu. Si yang nano-nano ini siapa namanya? Saya namanya. Lupa saya, artis. Akhirnya dia robot, saya sampai nggak mau mati, diminta mati dia. Akhirnya di program dia sampai dia mengkerut, akhirnya meninggal. Lupa saya filmnya. Hah? Apa ini? Bukan Matrix. Matrix itu bagus juga tuh. Nanti kita kalau ada waktu kita bahas, tapi jangan di sini. Matrix itu film filsafat. Ya Bu ya? Matrix itu film filsafat. Orang bilang itu film action. No. Film filsafat. Kalau belajar ini, oh ya ada batunya di situ. Realitas. Dia kan hidup di dunia yang nggak jelas itu, di dunia yang penuh dengan yang nggak real, iya kan? Si apa Neo ya? Neo. Iya, itu kan nggak real. Akhirnya dia kan waktu dia tahu real itu gimana coba? Itu ibaratnya kayak gimana tuh film Matrix itu? Waktu Neo itu keluar dia mengetahui bahwa dunia real, apa yang terjadi? Mau gila kan dia? Gimana action itu? Gila kan dia? Hebat nggak orang buat film itu? Itu Plato sekali itu. Baca buku ke-7 Plato itu. Halaman kedua paragraf paling bawah, saya masih ingat. Halaman ketiga kalau nggak salah. Itu Plato dia membalikkan badan itu, melihat cahaya itu. Gila nih, gimana sumber hidup nggak pernah lihat. Oh itu. Iya Bu ya, kan dialog. Diikat, dilepas. Jadi kalau baca seperti itu, wow, kok bisa ya mikir kayak gitu? Luar biasa kan Bu? Kita nggak pernah berpikir mendalam seperti itu. Jarang ya Bu, karena tugas berat ya. Tugas banyak. Tugas berat banyak. Tugas banyak dan berat juga. Oke, terima kasih ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.